Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, seperti biasa sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1095 Yule terbunuh rumah duka. Wajah Wu Chengfeng dipenuhi kesedihan, alisnya berkerut, dan wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit dan kebencian yang mendalam. Wu Beibei adalah putri satu-satunya. Dia bagaikan bunga yang hampir mekar namun tiba-tiba layu. Awalnya, dia adalah kesayangan keluarga Wu, bidadari yang dikagumi dan dicemburui banyak orang, dan kebanggaan keluarga Wu. Dia seharusnya memiliki pernikahan yang bahagia di masa depan dan semua kemuliaan dan martabat yang membuat semua orang iri. Namun, semuanya berakhir dengan tiba-tiba. Hal yang paling menyedihkan di dunia adalah melihat orang tua meninggal sebelum orang muda. Yang lebih menyedihkan adalah dia menyaksikan putrinya terbunuh, tetapi tidak punya cara untuk menyelamatkannya, apalagi membalaskan dendamnya. Memikirkan Ji Fei dan yang lainnya menghilang dengan arogan dari pandangannya, dia merasa itu adalah rasa malu dan penghinaan yang besar. Padahal, dia lupa satu hal, akar penyebab semua ini adalah dirinya sendiri dan keributan putrinya yang arogan. Meskipun Wu Chengfeng kesakitan dan membenci Ji Fei, dia tetap mengatur agar seseorang menangani pemakaman putrinya. Aku akan memastikan kau selamat dalam perjalanan terakhirmu. Meski sudah larut malam, seluruh rumah duka terang benderang. Wu Chengfeng duduk dengan pandangan kosong di aula peti mati putrinya, seperti orang tua. Dulu ini adalah rumah duka Wu Ziliang, dan sekarang menjadi rumah duka Wu Beibei, tetapi keluarga Wu belum membalas dendam. Sungguh menyedihkan. Tiba-tiba seorang pria berpakaian hitam muncul di rumah duka. Wu Chengfeng tiba-tiba merasakan suara dengungan di kepalanya, dan wajahnya menampakkan kemarahan dan keganasan yang teramat sangat, seakan-akan luka yang belum sembuh sedang dirobek dan kemudian air garam dituangkan ke dalamnya. Sungguh menyakitkan dan menyedihkan. Siapa kamu? Dia mengepalkan tangannya, berharap bisa membunuhnya. Tidak penting siapa aku, yang penting kau hanya melihat bunga layu seperti ini. Pihak lain mengambil selembar uang kertas dan melemparkannya ke dalam tungku. Uang itu terbakar dengan suara keras dan berubah menjadi abu. Tentu saja aku ingin balas dendam. Aku ingin Zhao Mengchen dan Ji Fei membayarnya dengan darah. Suara Wu Chengfeng terdengar dingin. Meskipun dia tidak tahu siapa pihak lain itu, dia tidak menyembunyikannya karena memang tidak perlu menyembunyikannya. Bahkan di depan Ji Fei, dia berani mengatakan bahwa dia ingin membalas dendam. Kalau saja masalah senjata pengawalnya dan pengawal putrinya tidak terbongkar hari ini, dia pasti sudah berada dalam posisi pasif dan mungkin akan langsung membalas dendam di tempat. Jika dia bahkan tidak berani membalas dendam, dia bukanlah Wu Chengfeng. Dia juga bukan anggota keluarga Wu. Haha, benar sekali, kupikir Wu Chengfeng dan keluarga Wumu sudah menjadi orang bodoh. Pria berpakaian hitam itu tertawa dan berkata, katakan padaku tujuanmu. Wu Chengfeng bertanya langsung. Pria berpakaian hitam itu tidak berkata apa-apa, tetapi mengambil setumpuk kertas yang terbakar. Kali ini dia tidak melemparkannya ke dalam tungku. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan kertas itu langsung berubah menjadi konfeti yang berterbangan di udara. Mendesis, Wu Chengfeng menarik napas, dan ekspresi terkejut di matanya menjadi semakin kuat. Keluarga Wu mereka memiliki tuan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat tuan seperti pria berpakaian hitam, yang mana agak tidak terduga. Guru seperti itu jarang muncul di dunia. Bahkan jika keluarga Wu kaya, mereka mungkin tidak dapat mengundangnya.
Namun hari ini saya tiba-tiba muncul di sini, terkejut dan gembira. Tetapi dia segera tenang. Kamu dan Jifei juga musuh. Haha, kamu sangat pintar. Aku ingin membunuh Jifei. Pria berpakaian hitam itu juga tidak menyembunyikan apapun dan berbicara sangat langsung. Wu Chengfeng tersenyum tenang. Karena kamu sangat cakap, mengapa repot-repot mencariku? Sebaliknya, dia menjadi berhati-hati. Apakah kamu takut berada di antara kawanan serigala? Aku tidak takut padamu. Bahkan jika kau seekor harimau atau setan, itu karena tidak ada pertukaran yang setara. Aku tidak percaya ada hal yang baik seperti itu di dunia. Haha, Wu Chengfeng, kamu sangat tenang dan tidak dibutakan oleh kebencian. Kamu cocok untuk bekerja sama denganku dan memiliki kemungkinan membunuh Jifei untuk membalas dendam. Mengapa Anda ingin bekerja dengan saya? Wu Chengfeng bertanya sambil menatap wajah tak jelas dari pria berpakaian hitam itu. Aku bisa membunuh Jifei. Tetapi membunuh Jifei secara langsung tidaklah cukup. Aku ingin dia mati dengan cara yang menyedihkan. Jadi aku butuh bantuanmu untuk maju dan membunuh Jifei secara terbuka dan jujur. Dan kemudian aku bisa menggunakan konspirasiku untuk membalas dendam terhadap orang-orang di sekitarnya. Pria berpakaian hitam itu menceritakan semuanya secara langsung. Wu Chengfeng malah terdiam. Seluruh rumah duka terdiam. Hanya suara pipa yang dihasilkan oleh api yang menandakan bahwa semua yang ada di sini masih dalam proses. Sekitar 3 menit kemudian, Wu Chengfeng menatap pria berpakaian hitam itu dan berkata, aku ingin Yule mati malam ini. Tidak masalah, itulah yang akan kulakukan. Wu Chengfeng tertegun lagi dan menatap orang itu. Jika aku membunuh Yule, Jifei akan membalas dendam padamu. Kalau begitu, kau bisa menelepon polisi. Jika dia bertindak terlalu jauh, kau bisa menggunakan polisi untuk menangkapnya secara langsung. Ini juga balas dendam yang adil. Pria berpakaian hitam itu mengatakan sesuatu yang mengejutkan lagi. Wu Chengfeng sangat gembira. Oke, aku akan menunggu kabar baikmu. Pria berpakaian hitam itu mengangguk. Tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa jika Jifei datang ke pemakaman putrimu dalam keadaan marah, kamu harus siap secara mental. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Dia adalah tipe orang yang dapat mencapai hal-hal hebat. Pria berpakaian hitam itu berkata demikian dan menghilang dalam sekejap. Wu Chengfeng segera mengeluarkan ponselnya, menelepon, dan mengatur agar seseorang segera mengkremasi putrinya. Ia kemudian mengirim pesawat untuk mengangkut Abu Wu Beibei kembali ke Longdu pada malam hari. Namun, dia tidak pergi. Sebagai gantinya, dia masih meletakkan peti mati kosong dan menyuruh membuat patung lilin Yule dan meletakkannya di dalamnya. Wu Chengfeng duduk di pintu rumah duka, menunggu kedatangan Jifei. Setelah laki-laki berpakaian hitam itu pergi, ia melepaskan pakaian hitamnya dan ternyata itu adalah saudara Long. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, suruh seseorang membunuh Yule segera. Dia menutup telepon dengan bunyi klik. Di sisi lain, seseorang segera bergegas ke Hotel Ningjiang. Saat ini, di ruang keamanan Hotel Ningjiang, Yule dan para penjaga keamanan sedang minum-minum untuk merayakan. Malam ini sangat menyenangkan dan membahagiakan. Meskipun dua saudaranya terluka dan dirawat di rumah sakit, acaranya tetap sangat sukses dan penuh kegembiraan. Kakak Le sangat mengesankan di hadapan kakak Ji hari ini. Dia pasti akan dihargai oleh kakak Ji. Masa depannya tidak terbatas. Kita harus meminjam cahaya kakak Le. Seseorang memuji dengan senyuman. Yule masih sangat tenang. Kakak Ji adalah orang yang jelas-jelas membedakan antara ganjaran dan hukuman. Kakak seperti dia layak mendapatkan rasa hormat kita.
kalian tidak akan menderita kerugian apapun jika bekerja untuknya. Kalian semua harus bekerja keras. Harus, semua orang setuju dan mengangkat botol mereka. Yule mengangkat botol dan segera berdenting-denting dengan milik orang lain. Kelima orang itu mendongak dan mulai minum. Wah, tiba-tiba pintu ditendang hingga terbuka, dan kelima orang yang sedang minum hendak meletakkan botol mereka untuk melihat siapa yang menendang pintu. Kepulan-kepulan, ketika suara tembakan yang dibungkam itu terdengar, Yule dan keempat orang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka semua tertembak di tengah alis mereka dan tewas. Pihak lainnya berbalik dan pergi, dan keadaan tampak seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah menerima laporan itu, Saudara Long tersenyum puas dan segera menelepon Wu Chengfeng. Ketika Wu Chengfeng mengetahui bahwa ia telah berhasil, ia sangat gembira. Ia duduk di pintu rumah duka, melihat peti mati yang telah diganti dengan patung lilin Yule, dan berkata, "Jifei, aku ingin tahu apakah kau akan menjadi gila." Wu Chengfeng segera menggunakan koneksinya untuk menelepon kantor polisi, dan segera polisi tiba di rumah duka untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Bab 1096 tanggal kematian mereka telah tiba. Jifei sedang bersiap-siap untuk tidur di rumah ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Dia melihat bahwa Tiehan yang menelepon dan segera menjawab panggilan itu. Kakak Ji, Yule dan keempat orang lainnya ditembak di kepala di ruang keamanan di pintu masuk Hotel Ningjiang. Suara lelaki tangguh itu suram dan dia tampak sangat tertekan. Kepala Jifei berdengung. Dia memiliki kesan yang baik tentang Yule dan berpikir untuk memanfaatkannya dengan baik, tetapi dia terbunuh. Segala rasa kantuk pun hilang seketika. Aku berangkat sekarang juga. Dia melompat ke tanah, mengatakan sesuatu kepada Li Ruoxi, dan segera pergi. Ketika Jifei turun ke bawah, dia menjadi sangat marah dan wajahnya sehitam dasar panci. Reaksi pertamanya adalah bahwa keluarga Wu lah yang melakukannya. Hanya kebencian antara keluarga Wu dan Yule yang bisa begitu dalam, dan hanya anggota keluarga Wu yang akan menggunakan senjata secara terbuka. Wu Chengfeng, kau sedang mencari kematian. Jifei membanting kemudi dengan keras dan melaju menuju Hotel Ningjiang. Perjalanan yang biasanya memakan waktu setengah jam diselesaikan dalam waktu kurang dari seperempat jam oleh Jifei. Polisi telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Tiehan dan Tie Xiong, bersama dengan petugas dari perusahaan keamanan Bameng, sedang bernegosiasi dengan polisi. Tetapi jelas bahwa komunikasi tidak berjalan dengan baik. Jifei sudah berjalan cepat, kakak Ji ada di sini. Melihat Jifei, orang-orang dari perusahaan keamanan Bameng semuanya meminta untuk memberi jalan. Ada kemarahan yang mendalam di wajah semua orang. Mereka mengepalkan tangan dan menatap Jifei, dengan api dendam yang menyala di mata mereka. Kematian 5 orang sungguh tragis. Tiehan melangkah maju dan menyerahkan telepon kepada Jifei. Kakak Ji, ini fotonya. Jifei tidak melihat foto itu dan bertanya langsung, di mana Wu Chengfeng? Rumah duka, itu rumah duka Wu Ziliang. Oh. Jifei terkekeh. Sepertinya keluarga Wu tidak mengenal rasa sakit dan tidak punya ingatan. Berbalik dan berjalan pergi, Tie Xiong dan Tiehan segera mengikuti di belakang. Yang lain ingin mengikuti tetapi dihentikan oleh kedua pria itu. Jifei melaju ke rumah duka, diikuti oleh Tie Xiong dan Tiehan di belakang. Kedua mobil dengan cepat tiba di rumah duka dan segera melihat rumah duka yang terang benderang dan Wu Chengfeng duduk di pintu. Jifei menginjak rem mendadak, menciptakan hembusan angin yang menerbangkan tumpukan debu dan terbang ke arah Wu Chengfeng.
Wu Chengfeng tampaknya tidak merasakannya dan hanya duduk di sana tanpa bergerak. Ji Fei merasa semakin bersemangat dan marah saat melihat Wu Chengfeng seperti ini. Ini adalah provokasi yang nyata. Dia membuka pintu dan keluar. Tatapan matanya bertemu dengan tatapan Wu Chengfeng. Tatapan mata Wu Chengfeng penuh amarah, namun juga sedikit rasa senang dan jijik. Ji Fei menatap Wu Chengfeng selama beberapa detik, lalu melihat peti mati di dalamnya. Wu Chengfeng, keluarga Wumu tampaknya sangat menyukai aula ini. Wu Chengfeng tidak menanggapi. Ji Fei melanjutkan, di rumah duka inilah Wu Ziliang dimakamkan hari itu. Pada akhirnya, peti jenazah dan tubuhnya berubah menjadi tumpukan puing. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan menjadi putrimu hari ini. Wu Chengfeng tetap diam. Meskipun Ji Fei merasa sangat aneh, kemarahan di hatinya menjadi semakin kuat, berjalan menuju rumah duka. Wu Chengfeng tidak menghentikannya sama sekali, tetapi hanya duduk di sana dengan tenang, seperti seorang ayah tua yang telah kehilangan putrinya dan energinya. Ji Fei mendatangi peti mati itu. Kali ini bukan peti mati kristal, melainkan peti mati kayu solid, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas bagian dalamnya. Tanpa berpikir panjang, dia mengangkat tangannya dan menepukkannya ke bawah. Nyawa saudaraku tidak boleh diinjak-injak. Wah, telapak tangan jatuh. Dengan bunyi, krek, peti mati itu pecah menjadi beberapa bagian. Tie Xiong dan Tie Han mengikuti di belakang. Ketika mereka melihat pemandangan ini dan mendengar kata-kata Ji Fei, mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan terharu. Mata mereka dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Kakak Ji seperti ini adalah pria sejati. Yu Le dan yang lainnya sekarang dapat beristirahat dengan tenang. Wah, tubuh patung lilin di dalamnya terungkap. Yu Le, Tie Xiong dan Tie Han berteriak pada saat yang sama. Mata Ji Fei kini tertuju padanya, ketika dia melihat bahwa itu sebenarnya adalah patung lilin, dan itu adalah patung lilin Yu Le. Amarahnya langsung memuncak. Tertipu, dia tidak hanya membunuh saudaranya sendiri, dia juga membuat patung lilin saudaranya dan menaruhnya di dalam peti mati. Itu adalah provokasi yang nyata. Sialan, bunuh dia. Tie Han mengumpat dengan marah dan hendak menerjang ke arah Wu Chengfeng. Ji Fei sudah lebih dulu menerjang dan mencengkeram bagian depan Wu Chengfeng. Wu Chengfeng, kau mencari kematian. Dia memukul Wu Chengfeng langsung di wajah. Wu Chengfeng bahkan tidak menghindar, seolah-olah dia benar-benar mati rasa. Wah, tangan Ji Fei mendarat di sana tanpa ragu. Engah, Wu Chengfeng memuntahkan seteguk darah, dan sudut mulutnya berlumuran darah. Hahaha, Wu Chengfeng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ji Fei hendak melanjutkan, tapi tiba-tiba belasan orang menyerbu keluar sambil mengarahkan senjata mereka ke arah Ji Fei. Jangan bergerak. Ketika Ji Fei melihat laki-laki yang tertunduk di depannya, dia langsung menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Dia menatap Wu Chengfeng. Kau menantang batas kemampuanku. Kau sedang mencari kematian. Wu Chengfeng mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Ji Fei. Apa yang telah kulakukan? Tanyanya balik dengan suara dingin, tanpa rasa takut sedikit pun. Apa yang kau lakukan? Kau tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa Anda membuat keributan di aula pemakaman dan memukuli saya. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Saya akan membiarkan hukum menghukum Anda. Ji Fei mengangkat tangannya lagi. Ji Fei, jangan terus memukul orang. Kalau tidak kamu akan dikenai tuduhan kejahatan yang lebih serius. Pria berseragam itu datang dan berteriak pada Ji Fei. Wah, Ji Fei menamparnya tanpa ragu. Wu Chengfeng, kamu boleh bermain seperti ini. Tapi aku, Ji Fei, akan membunuhmu. Membawa pergi,
Pria berseragam di tempat kejadian itu marah ketika melihat Ji Fei tidak menghormatinya. Dia segera melangkah maju dan mengarahkan pistolnya ke Ji Fei, lalu memborgolnya. Tie Xiong dan Tie Han ingin melangkah maju, tetapi dipaksa mundur oleh polisi dengan senjata, dan Ji Fei dibawa ke dalam mobil polisi. Haha, Ji Fei, aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku akan membunuhmu. Wu Chengfeng berpikir bahwa kombinasi konspirasi pria berpakaian hitam dan konspirasi terbuka itu benar-benar sempurna, dan dia tidak bisa menahan tawa liar untuk memprovokasi Ji Fei. Dia sekarang sangat berharap agar Ji Fei menyerang polisi dengan marah atau melawan saat ditangkap, sehingga dia bisa dibunuh atau ditangkap secara terbuka. Ji Fei begitu marah hingga dia hampir menangis. Tetapi setelah mendengar kata-katanya, dia menjadi tenang. Dia sekarang mengerti bahwa ini adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh Wu Chengfeng, memanfaatkan kesetiaan dan kebenarannya. Tidak ada penyesalan di hatinya, dia hanya merasa sedikit takut. Wu Chengfeng, yang seharusnya sudah kehilangan akal sehatnya, masih begitu tenang. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Tie Xiong dan Tie Han segera menelepon Feng Huang. Setelah Feng Huang menjawab panggilan, dia menutup telepon dan berlari ke kamar Li Ruoxi dan mengetuk pintu. Li Ruoxi baru saja tertidur, dan buru-buru bangkit untuk membuka pintu. Melihat itu adalah Feng Huang, dia bertanya, "Ada apa?" "Tuan dibawa ke kantor polisi oleh Wu Chengfeng." "Ah," Li Ruoxi berseru. Feng Huang telah menutup mulutnya untuk mencegahnya berteriak dan memperingatkan Zhao Mengchen dan yang lainnya. Li Ruoxi segera mengangguk, kembali ke rumah untuk berganti pakaian, lalu pergi bersama Feng Huang ke kantor polisi. Begitu mereka berdua pergi, sepasang mata langsung menunjukkan seringai dan memanggil saudara Long. Li Ruoxi dan Feng Huang pergi ke kantor polisi. Bagus. Kematian mereka sudah dekat. Bersambung.